Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ثم أما بعد. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, mu'takifin dan mu'takifat, segenap jamaah Masjid Darun Ni'mah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja puji syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini Allah karuniakan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, dan itu nikmat yang terpenting dalam kehidupan kita. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala berpesan di dalam firman-Nya, di antaranya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Bukan ketakwaan yang palsu, bukan ketakwaan KW-KW, bukan ketakwaan karbitan, tapi betul-betul haqqa tuqatih. Di antara penjelasan para ulama tentang haqqa tuqatih adalah 4 unsur yang perlu dipenuhi oleh setiap muslim. Yang pertama adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tanpa banyak bertanya, sami'na wa ata'na. Yang kedua adalah berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena setiap yang dilarang oleh syariat, yakinlah dengan keimanan kita ini, di balik larangan tersebut ada madarat dan ada bahaya yang menimpa kita. Kalaupun tidak ada bahaya yang terjadi di dunia ini, maka yakinlah bahaya yang lebih besar, madarat yang lebih besar akan menimpa nanti di yaumil qiyamah. Unsur yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam perkara-perkara yang mubah, seperti makan, seperti minum, ya, tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 di ayat ke-31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah. Di antaranya adalah istirahat juga, tidur juga, segala perkara hiburan yang tidak menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan itu adalah perkara mubah. Berolahraga dan seterusnya. Tapi kata Allah, wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak senang
dengan orang-orang yang berlebihan dan melampaui batas. Sedangkan unsur yang keempat yang dimaksud dengan haqqa tuqatih adalah berusaha menghindarkan diri dari perkara-perkara yang syubhat, perkara yang masih belum jelas halal dan haramnya, perkara yang masih abu-abu, masih remang-remang, dan kita masih menerka-nerka apakah ini halal atau haram. Jika masih ragu, maka kuncinya yang Nabi berikan adalah famanittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia sungguh telah menjaga kehormatannya dan ia juga menjaga agamanya. Jangan seperti generasi saat ini, ya, para pemuda saat ini ketika melihat makanan, apapun dilahap, apapun diminum, tidak memperhatikan tentang halalnya dan thayyibnya. Artinya sepanjang masih dikatakan dijual belikan, tersebar di mana-mana, maka sepanjang itu harus atau boleh untuk dikonsumsi dan dimakan. Padahal setiap muslim itu seharusnya memperhatikan setiap apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Apalagi di akhir zaman seperti ini, kata Nabi SAW, ya'ti alaikum zamanun, kelak akan datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, la yubalil mar'u, seseorang tidak lagi memperhatikan tentang apa yang masuk ke dalam tubuhnya, aminal halali aminal haram, apakah itu dari yang halal ataukah dari yang haram. Ya, sehingga banyak orang mengistilahkan saat ini yang haram saja susah dicari, apalagi yang halal. Ya, padahal tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjerumuskan hambanya dan memaksa hambanya untuk mengkonsumsi yang haram. Ya, jelas yang halal itu masih sangat banyak dan yang haram itu lebih sedikit daripada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika empat hal ini dapat kita penuhi, maka insya Allah kita bisa mengamalkan haqqa tuqatih tadi, yaitu sebenar-benar takwa. Nah, apa pesan Allah yang berkali-kali diulang di dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau wafat kecuali dalam kondisi beragama Islam. Pastikan keimanan dan keislaman kita. Makanya para salafus salih terdahulu, mereka senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya sepanjang masih beragama Islam. Sepanjang keimanan itu masih ada di dalam dirinya, maka sepanjang itu tidak ada alasan untuk tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan semua yang ada di masjid ini ternyata sedang diharapkan baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya katakan diharapkan baik? Karena saat ini kita semua berada di tempat yang terbaik, di rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Dan inilah tempat yang paling dicintai oleh Allah di seluruh permukaan bumi ini. Masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah di antara seluruh permukaan bumi ini. Ya, baginda Rasulullah SAW sampaikan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Berkhusus di hari Ahad seperti ini, Ahad pagi, hampir masjid di seluruh kelurahan Malakasari dan Malakajaya biasanya mengadakan kajian. Sehingga banyak itu kaum muslimin yang berada di masjid saat ini, dan mereka berada di tempat yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah. Dalam momentum juga yang sangat baik. Di bulan apa kita saat ini? Di bulan Rajab. Kita para ulama, ya, Rajab dari kata tarjib. Tarjib itu artinya mengagungkan atau memuliakan. Sehingga Rajab itu pantas jika
Para ulama mengatakan itu bulan yang mulia, bulan yang suci, ya, bulan yang agung. Karena memang demikian secara bahasa, ya. Dan juga di kesempatan yang sangat baik, selepas kita melaksanakan ibadah yang terbaik, yaitu ibadah sholat berjamaah tepat pada waktunya. Berulang kali Nabi SAW ditanya oleh sahabatnya tentang ayyul a'mali afdal, beliau sering kali menjawab as-salatu ala miqatiha. Apa ya Rasul amal yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Maka Nabi SAW menjawab as-salatu ala miqatiha, salat berjamaah tepat pada waktunya. Sehingga para ulama sepakat amalan yang terbaik setelah mentauhidkan Allah, setelah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka amal tersebut adalah amalan yang selalu dilakukan oleh para nabi dan rasul terdahulu. Amalan yang membuat Sayyidina Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memanjatkan kepada Allah supaya diistiqomahkan untuk melakukan amal tersebut. Bahkan tidak hanya beliau ingin keturunannya juga. Maka doa beliau ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim, surat yang ke-14 di ayat ke-40, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku dan zuriatku, jadikan aku dan keturunanku, supaya kita semua menjadi muqimas salat, menjadi orang yang mendirikan salat. Ya, kurang apalagi nikmat yang Allah berikan kita saat ini, Pak. Allah hadirkan kita, ringankan langkah kaki kita, lembutkan hati kita menuju masjid ini nih. Di saat masih banyak kaum muslimin lain yang mungkin terlelap dalam tidurnya, belum bangun mereka. Kita sudah ada di sini. Maka saya katakan kita semua ini insya Allah adalah hamba-hamba Allah yang diharapkan baik. Ya, diharapkan baik oleh Allah berada di dalam sholat subuh. Dan inilah sholat yang paling berat bagi orang munafik. Inna asqalas sholati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat yang dijalankan oleh orang munafikin. Padahal secara umum orang munafik itu memang malas untuk sholat, kecuali jika diliput oleh media, kecuali jika ada pers, ya, yang memasang kamera memperhatikan, kecuali jika ada orang-orang yang kelak akan memujinya, baru dia semangat untuk sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kan begitu sifatnya Allah kasih tahu. Allah beberkan itu sifat-sifat orang munafik. Jika mereka hendak melaksanakan sholat, mereka itu kusala, dalam kondisi malas. Kenapa? Yuraunan nas, karena ingin dilihat oleh manusia. Kalau nggak ada media, udah nggak kelihatan. Kalau nggak ada orang-orang yang memperhatikan, udah dia nggak menjalankan. Tapi kalau banyak orang yang membicarakan, banyak orang yang memperhatikan, barulah dia bersemangat untuk sholat. Kata Nabi, padahal sekelas munafik saja yang sebenarnya dia menampakkan keislaman tapi di dalam hatinya benci dengan Islam, sekelas mereka saja, kata Nabi, seandainya mereka tahu apa pahala yang Allah sediakan untuk sholat subuh dan sholat isya itu yang paling sulit mereka jalankan, la atauhuma walau kana habwan, pasti mereka akan datang walaupun dengan cara tertatih-tatih, merangkak-rangkak, merayap-rayap, walaupun dalam kondisi sangat sulit, pasti mereka akan datang. Seandainya mereka tahu apa ganjaran yang Allah sediakan di balik sholat subuh dan sholat isya. Ya, kondisi saat inilah di mana para malaikat itu paling banyak berkumpul. Malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat malam dan siang pada momentum kali ini nih berkumpul semuanya.
Ya, beliau yang sampaikan, bukan saya yang bisa menerawang. Ya, Nabi pernah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah kita hafal ayat ini. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, ayat ini terdapat di surat Al-Isra, surat ke-17, di ayat ke-78 sampai 79 yang tadi kita bacakan. Poinnya di ayat 78-nya, wa qur'anal fajri, dirikanlah salat ketika matahari tergelincir ke barat. Yang pertama, salat zuhur yang dimaksud. Wa qur'anal fajri, dan juga dirikanlah salat di waktu fajar, yaitu salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Pertanyaannya, apakah di salat zuhur tidak disaksikan oleh malaikat? Disaksikan kok? Disaksikan tentunya. Apakah salat maghrib tidak disaksikan? Disaksikan tentunya. Apakah salat asar tidak disaksikan? Tentunya disaksikan oleh malaikat. Tapi kenapa di ayat ini sampai Allah katakan inna qur'anal fajri kana mashhuda? Karena di kondisi subuh seperti ini malaikatnya paling banyak. Nabi yang menafsirkan itu malaikat malam dan siang saat ini berkumpul. Kenapa? Malaikat malam tatkala sudah memasuki waktu siang, mereka akan naik ke atas menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melaporkan catatan-catatan amal yang mereka catat yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di sepanjang malam. Sedangkan malaikat siang mereka bertugas juga untuk mencatat amal hamba-hamba Allah yang dikerjakan di waktu siang. Tapi hanya di momentum ini dan di momentum sholat asar ini dua malaikat malam dan siang berkumpul jadi satu. Karena yang malam ini nggak mau ke atas kecuali sudah hadir yang malaikat pagi atau siang. Mereka bersiap. Kalau ingin membayangkan ilustrasinya lebih dekat kepada logika kita, coba Bapak Ibu datang ke pabrik. Ya, mesin-mesin pabrik itu yang selalu berjalan, yang selalu nyala dalam 24 jam, mungkin hanya diistirahatkan mesin itu seperti pabrik plastik. Saya pernah datang itu ke penggilingan, ya, itu mungkin liburnya cuma hari raya, mungkin liburnya dalam 1 bulan 1 kali berhenti mesin. Selain itu nyala terus. Maka perlu ada admin dalam sehari misalkan 3 orang, 24 jam. 24 jam bagi 3 berapa Pak? 8. Berarti setiap admin itu kerjanya 8 jam. Ada yang bekerja dari pukul 7 misalkan sampai 8 jam ke depan. Ya, berarti sampai pukul 3 sore. Ya, pukul 3 sore sampai 8 jam ke depan, sampai pukul 11. Pukul 11 sampai ke pukul 7 lagi besok paginya. Tidak mungkin kan ketika ada admin yang bekerja dari pukul 7 sampai pukul 3 sore, yang bekerja mulai pukul 3 dia baru datang pukul 3, mungkin nggak? Akan terlambat. Pasti dia datang paling tidak setengah jam sebelumnya. Betul nggak? Ya, dia siap-siap dulu, nanti pas pukul 3 orang itu pulang, maka orang yang kedua dia siap udah bekerja. Itulah kira-kira lah gambarannya. Ada beberapa momentum berkumpul antara dua admin gitu. Ya, kisaran pukul setengah 3 berarti admin kedua sudah datang. Admin pertama belum pulang. Nanti pas pukul 3 admin pertama baru dia pulang, admin kedua baru bekerja. Jadi berkumpul tuh. Nah, itu kira-kira sekarang saat ini malaikat malam belum mau naik ke atas sampai malaikat siang sudah datang. Maka inilah rahasianya kenapa sholat subuh dikatakan oleh Allah di ayat 78 tadi,
Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Makanya keberkahan di waktu subuh itu sangat banyak. Makanya sangat merugi orang-orang yang belum bangun saat ini dan ia tidak memperoleh doa dari Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu pagi hari mereka. Salawat beri salam tak lupa kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam, pemimpin para nabi dan rasul, sayyidul anbiya'i wal mursalin, dan rahmatan lil alamin. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok yang kita cintai bersama, sosok yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Namun beliau memberikan kata kunci kepada kita, siapapun yang ingin mendapatkan syafaat beliau, siapapun yang ingin diselamatkan oleh beliau di yaumil qiyamah nanti, karena beliaulah sesungguhnya juru selamat, bukan yang lain, maka hendaklah memperbanyak sholawat kepada beliau. Ya, paling tidak di pagi hari, di sore hari disunnahkan bersalawat sekurang-kurangnya 10 kali. Paling tidak di hari Jumat kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena beliau yang menyatakan langsung, aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling pantas berdampingan dengan aulan nas, orang yang paling utama, yang paling berhak untuk membersamaiku nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan, orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sudah berapa kali kita solawat pada hari ini? Sudah berapa kali kita solawat dalam satu pekan? Hendaklah kita jangan melupakan, di antara zikir kepada Allah yang paling utama adalah zikir mengingat Allah melalui bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, memperbanyak salawat kepada beliau, mencintai keluarga dan ahlul bait beliau, dan juga jangan lupa yang paling penting, memastikan kita terus berada dalam titian sunnah beliau. Jangan menyimpang dari sunnah beliau. Jangan kita justru memandang, menurut saya lebih baik seperti ini. Dalam pandangan saya di zaman saat ini, ya, tidak pas untuk mengamalkan sunnah Nabi yang ini. Tidak. Sunnah Nabi SAW selalu relevan sampai dengan hari kiamat. Sunnah Nabi SAW adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan kita. Demi Allah saya katakan, seseorang yang berinovasi dalam sebuah ibadah, maka ia berpotensi menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW. Namun siapapun yang memastikan dia betul-betul ibadah seperti tata cara ibadah Nabi SAW, betul-betul copy paste, plagiat, tidak menambah-nambah apapun, maka insya Allah dia akan mendapatkan keselamatan. Karena orang-orang yang menyimpang dari ajaran Nabi, merekalah yang tertolak dari syafaat Nabi. Beliau sampaikan, kelak aku akan berada di telaga Kautsar. Beliau hendak memberikan air kepada umatnya, dan beliau mengenal kita semua dari athar wudu kita, dari bekas wudu kita. Makanya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu punya kebiasaan, tatkala beliau berwudu, beliau itu lakukan itolatul ghurrah, betul-betul sangat maksimal. Apa itu itolatul ghurrah? Memanjangkan, ya, anggota tubuh yang terkena basuhan air wudu. Ya, diterangkan oleh sebagian tabi'in, tatkala Abu Hurairah itu membasuh tangannya, tidak hanya sampai sikunya, bahkan sampai ketiak beliau. Ketika membasuh kakinya, tidak hanya sampai pada mata kakinya, tapi sampai naik ke atas betis beliau. Padahal bunyi ayatnya di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang dibasuh tangan itu sampai
siku, yang kaki sampai ka'bain kedua mata kaki. Tapi Abu Hurairah adalah salah satu sahabat yang paling mengerti tentang sunnah Nabi, karena semua sabda Nabi yang paling banyak dihafal itu oleh Abu Hurairah. Bayangkan berapa memori, berapa terabyte yang dimiliki oleh Abu Hurairah. Banyak sekali hadis sehingga para sahabat sepakat tidak ada yang melampaui Abu Hurairah dalam urusan menghafal hadis. Padahal ia membersamai Nabi hanya antara kisaran 3 sampai 4 tahunan saja. Tapi beliau bisa menghafal sangat banyak. Ya, kata beliau, Nabi yang telah menganjurkan, faman sya'an yutilal ghurrata, barang siapa yang sanggup untuk memanjangkan anggota tubuh yang terkena basuhan wudu, falyaf'al, lakukanlah. Kenapa? Nabi itu nanti kenal dengan kita dari cahaya yang memancar pada anggota tubuh yang terkena wudu. Maka berdatangan satu sama lain umat Nabi, dan Nabi kenal, oh ini umatku bercahaya itu. Ya, makin dipanjangkan makin banyak cahayanya, sampai kata Rasulullah SAW, ada salah satu umatku yang mendekat kepadaku, hendak aku berikan air, tiba-tiba tertolak, tiba-tiba ada sekat, tiba-tiba ada barrier, tiba-tiba ia tak mampu mendekat kepada Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada malaikat, kenapa demikian? Kata malaikat, kamu enggak tahu wahai Muhammad apa yang telah ia lakukan sepeninggal dirimu, yaitu ia telah menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu dia telah membuat ajaran-ajaran baru yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar itu Nabi langsung berkata, suhqan, ai maknanya bu'dan, menjauh kamu tak berhak mendapatkan syafaat dariku dan tak berhak mendapatkan air dari telaga. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat diberikan syafaat oleh beliau dan juga membersamai beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Mudah-mudahan masuk surga semuanya tanpa hisab dan tanpa azab. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terasa ternyata kita sudah memasuki bulan Rajab lagi. Waktu begitu cepat berlalu ya. Ya, dan waktu yang cepat sekali berlalu ini memang adalah ciri daripada kiamat. La taqumus sa'atu hatta yataqarrabaz zaman. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sampai waktu itu terasa cepat berlalu. Fatakunus sanatu kasyahri, 1 tahun yang berlalu rasanya seperti satu bulan. Wa yakunu syahru kal jumu'ati, 1 bulan yang berlalu rasanya seperti baru satu pekan. Ya, wa takunul jumu'atu kal yaumi, 1 pekan yang terlewat rasanya ya, taste-nya bagi kita ini kayak baru kemarin gitu. Ya, kalau hari Jumat ya, wah udah Jumat lagi nih. Kalau DKM biasanya mereminder ya, ngasih pengingat kepada para khotib gitu ya. Ya, Ustaz, mohon kehadirannya atau konfirmasinya untuk Jumat ke depan. Dikonfirmasi sejak hari Kamis. Pas masuk hari Kamis, oh udah Jumatan lagi besok. Rasanya begitu ya. Begitu cepat waktu berlalu. Ya, sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yakunul yaumu kas-sa'ati, 1 hari yang berlalu rasanya seperti hanya 1 jam. Wa takunu sa'atu kadarmati minan nar atau binar, dan 1 jam yang berlalu itu sangat cepat seperti hanya sekian menit ketika kita menunggu pelepah kurma yang dibakar oleh api. Jadi waktu sangat cepat berlalu. Tiba-tiba sudah Rajab 1444 Hijriah. Tiba-tiba sudah menjelang Ramadan lagi. Apalagi kan semenjak Covid kemarin 2 tahun ke belakang itu, rasanya kan berlalu cepat banget gitu. Di rumah lagi, rebahan lagi, dilarang keluar, PPKM lagi, sehingga kerjaannya tidur, makan, rebahan, tidur, makan, rebahan. Tak tahu, aduh,
udah bulan Ramadan lagi, udah Rajab lagi, dan seterusnya. Kita ini perlu persiapan. Ya, ingat bulan Rajab itu dikatakan oleh para ulama seperti bulan kita menanam benih. Kita mulai menyebarkan benih. Ya, Rajab itu seperti syahrun untuk ilqaul bidhr. Ya, kita menebarkan benih ke tanah. Dan bulan Sya'ban itu syahrus syaqi. Bulan kita mulai menyirami dengan air. Dan nanti di bulan Ramadan baru kita tinggal memanen saja. Makanya yang membuat sering terjadinya kemajuan soft di bulan Ramadan. Kemajuan soft. Ya, ini maksudnya baik atau konotasi buruk nih? Ya, artinya tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 10 hari awal ya. Itu banyak sekali jamaah. Tapi kalau sudah hari ke-11, malam ke-12, malam ke-13 mulai ada kemajuan soft. Apalagi kalau sudah menjelang Idul Fitri. Padahal kurva keimanan Nabi dan para sahabat itu makin di akhir Ramadan tuh makin meningkat. Ya, kalau kita justru makin begini nih, makin anjlok. Ya, makin defisit iman. Yang dipikirkan itu mulai banyak gagal fokus kita dari Lailatul Qadar. Ya, gagal fokus pertama mikirin lebaran. Yang kedua pulang kampung. Yang ketiga kue lebaran. Yang keempat baju baru lebaran. Yang kelima apa lagi? Macam-macam. Jadi kita sudah gagal fokus. Kadang baru 10 hari pertama di akhir. Artinya tanggal 21 Ramadan. Itu kan kondisi Nabi itu betul-betul mengencangkan ikat pinggangnya, betul-betul menyingsingkan lengan bajunya, betul-betul Nabi paling sungguh-sungguh ibadah saat itu, betul-betul Nabi menghidupkan malamnya sampai tidak tidur sama sekali beliau. Ya, boleh ini untuk urusan yang kayak gini, begadang itu boleh. Apalagi cuma 10 hari dari 365 hari yang kita punya. Apa sih salahnya untuk kita menghidupkan malam seluruhnya demi mendapatkan Lailatul Qadar? Itu Nabi beliau lakukan bersama para sahabat. Apalagi kalau kita lihat tarawihnya Nabi itu yang cuma 3 malam saja. Malam 23, malam 25, malam 27. Kata Sayyidina Al-Barra bin Azib, sahabat Nabi yang mulia, beliau menceritakan malam 23 kami sholat bersama Nabi SAW. Itu sampai sepertiga malam yang pertama habis. Sepertiga malam yang pertama habis. Kalau sekarang isyaknya pukul 7:30, subuhnya 4:30, berarti malamnya ada sekitar 9 jam. Maka sepertiga malam itu berapa jam? 3 jam kan? Oke, coba kita lihat bedanya tarawih kita dengan tarawih Nabi dan sahabat. Ya, Nabi berarti kira-kira jika isya di Arab Saudi itu 7:30, tentunya beda ya isya kita dengan mereka, karena mereka ada musim panas, musim dingin, ya, ada lagi musim semi, ada musim gugur. Kita di sini cuma musim kemarau dan musim hujan, beda jamnya. Tapi kalau kira-kira lah kita konversikan buat pendekatan saja, 7:30 isya berarti 3 jam ke depan berapa? 8:30, 9:30, 10, 10:30, 11 baru selesai. 10:30 baru selesai sholat tarawih. Pernah nggak di Darul Nikmah kayak gini? Pernah nggak? Mau kita coba tahun ini? Ya, hadirilah sholat tarawih di Masjid Darul Nikmah. Ya, dari pukul sekian sampai 10:30. Itu belum dihitung sama ceramah atau tausiah Ramadan loh. Karena di zaman Nabi nggak ada. Ya, sekarang kita cuma sampai jam berapa? Jam 9 paling lama ya. Itu pun sudah dipotong sama tausiah Ramadan yang bisa 20 sampai 30 menit. Katanya sih kultum. Kuliah 7 menit, jadinya kuliah terserah antum. Ya, atau jangan-jangan kuliah 70 menit gitu. Nah ini jauh sekali kan? Jauh sekali kita dengan Nabi dan para sahabat. Ini malam 23, malam 25, bukan kayak makin cepat tarawihnya, malah makin lama sampai setengah malam itu habis. Setengah malam berarti 4,5 jam.
karena satu malamnya 9 jam. Berarti tambah 1,5 jam ke depan dari setengah 11, setengah 12, 1 jam, tambah setengah jam lagi dari jam 12 baru selesai. Ya, mau kita coba di dalam nikah sampai jam 12 gitu terus. Malam 27 sampai para sahabat khawatir tidak kebagian waktu untuk makan sahur. Panjang sekali. Lah kenapa mereka bisa kayak gini, Pak? Karena mereka sudah manasin mesin iman sejak bulan apa? Rajab. Lah kita baru ya membuat schedule tanggal 1 Ramadan, oh tilawah 1 juz. Ya, tanggal 1 Ramadan harus pastikan sholat tarawih. Tanggal 1 Ramadan harus ada sedekah. Tanggal 1 Ramadan harus bakti sama orang tua dengan bentuk ini itu kita jabarkan. Baru kita persiapkannya di awal Ramadan. Ibarat seperti mesin Pak yang nggak pernah dipanasin. Apa yang terjadi? Kan kalau Ramadan kan disuruh naik terus. Kita punya mesinnya mobil tua tahun 80-an. Dalam 1 tahun nggak pernah kita panasin Pak, dibiarin di garasi. Tiba-tiba ketika kita ingin ke puncak gitu kan, langsung kita pakai gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Mogok nggak? Mogok. Ya, ada atlet sepak bola papan atas. Kita lihat yang tiap hari latihan. Ya, ada challenge ini, challenge itu. Kadang sparring sama tim sebelah. Ya, kadang tim yang lebih besar. Nanti di waktu pas pertandingan gitu. Mungkin mereka nggak pemanasan sama sekali. Sedangkan mereka atlet papan atas. Ya, artinya pengen bertanding 10 menit ke depan, tapi mereka nggak patahkan leher, nggak begini-begini. Tiba-tiba langsung kick off play, langsung main. Apa yang terjadi? Kaki kram. Yang terjadi apalagi? Cedera dan seterusnya. Kenapa ini bisa terjadi? Nggak ada pemanasan sebelumnya. Atlet papan atas saja butuh pemanasan. Gimana atlet yang ecek-ecek? Ya, sahabat saja yang ibadahnya luar biasa. Mereka tuh atlet ibadah papan atas tuh. Tapi mereka sejak bulan Rajab mereka sudah pemanasan. Lah kita yang ibadah masih bolong-bolong, masih nggak jelas ibadahnya. Bulan Rajab tidak mau pemanasan. Maka gimana bisa kita memanen ibadah banyak di bulan Ramadan? Sehingga wajar. Banyak kaum muslimin di Indonesia ketika sudah pertengahan Ramadan sudah mulai malas, sudah mulai jenuh dengan tarawih. Tarawihnya dituntut tiap malam Pak, nggak absen sama sekali. Puasanya dituntut setiap hari. Dari bulan Rajab nggak pernah puasa, Sya'ban nggak pernah puasa, tiba-tiba tanggal 1 sampai 30 suruh puasa full setiap hari. Apa yang terjadi? Ya, masuk rumah sakit. Ya, apa yang terjadi? Sakit. Kita nggak berharap itu terjadi, tapi kita perlu mengupayakan dan mengusahakan supaya itu tidak terjadi. Karena kita punya kebebasan. Allah memberikan kita kesempatan untuk berikhtiar, menyempurnakan ikhtiar itu di antara ibadah. Maka kita upayakan. Bulan Rajab sesungguhnya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab namanya Tabyinul Ajab bima warada fi fadli Rajab, yang maknanya kurang lebih penjelasan yang mengagumkan tentang riwayat-riwayat yang menunjukkan keutamaan bulan Rajab. Apa komentar beliau di dalam kitab tersebut? Ibnu Hajar Al-Asqalani mazhabnya Syafi'i ya Pak. Ya, guru besar kita Imam Asy-Syafi'i. Nah, salah satu ulama yang afiliasinya ke mazhab Asy-Syafi'i itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini sudah ma'ruf, penulis kitab Fathul Bari, Syarh Sahih Bukhari. Apalagi yang beliau tuliskan, kalau ingat kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, itu beliau juga yang tulis. Ada kitab namanya Tamyizus Sahabah, Al-Isabah fi Tamyizus Sahabah, tentang biografi para sahabat. Itu beliau juga yang tulis. Ya, beliau itu ulama muhakkik, peneliti hadis. Dikatakan sebagai Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, gelar untuk muhaddis. Apa komentar beliau tentang riwayat-riwayat keutamaan bulan Rajab?
Kata beliau, riwayat hadis yang menunjukkan keutamaan ibadah tertentu di bulan Rajab dengan keutamaan tertentu, riwayat tersebut aku perhatikan, kata Ibnu Hajar, hanya seputar antara dua. Hadisnya dhaif banget atau hadisnya hadis palsu. Ya, perhatikan Pak. Ini Imam Ibnu Hajar yang menyampaikan, bukan saya. Saya hanya menukilkan ulang, copy paste saja. Karena saya bukan ulama, saya cuma dai menyampaikan saya. Ya, kata beliau, hadis-hadis seputar keutamaan suatu amal yang dikerjakan di bulan Rajab itu hanya seputar antara dua status hadisnya. Kalau tidak dhaif banget, yang kedua maudhu'. Kalau maudhu' itu kalau sudah palsu itu datang dari Nabi bukan? Ya, di antaranya yang beliau komentari, ya, keutamaan berpuasa di 7 hari awal bulan Rajab, keutamaan berpuasa di 10 hari awal bulan Rajab, yang ditunjukkan dan diisyaratkan oleh hadis yang katanya di surga ada nahrun, ada sungai, namanya sungai Rajab, yang dikatakan barang siapa melakukan sholat di malam pertama, malam Jumat pertama bulan Rajab, maka mendapatkan ini itu, kata Imam Ibnu Hajar, semuanya seputar dhaif banget atau maudhu'. Tapi coba kita cek di handphone kita, di grup WhatsApp kita, pasti itu awal bulan Rajab banyak sekali itu kan, broadcast dari fulanah menyampaikan, oh ini awal bulan Rajab, perbanyak istighfar berikut ini. Ada namanya istighfar katanya menyambut bulan Rajab. Bunyi istighfarnya begini kurang lebih, astaghfirullahadzal jalali wal ikram min jami'i zunubi wal atham. Pernah dengar gak? Dibaca ini sekian ribu kali, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk menghidupkan bulan Rajab seluruhnya. Ada lagi yang menyebutkan, maka dia dianggap telah beribadah sekian tahun. Ada lagi yang menyebutkan, maka ia begini, ia begitu, keutamaannya banyak. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu hadis apa? Palsu. Ya. Pertanyaannya, memang nggak boleh kita memperbanyak istighfar? Boleh nggak? Tentunya boleh. Ya, Allah berfirman di surat Nuh ayat ke-10. Ya, di surat Nuh ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, suratnya nomor 71. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Allah tadi di ayat ke-10? Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Di antara dakwahnya Nabi Nuh dalam surat Nuh kepada umatnya, aku katakan kepada mereka, ya Rabb, istaghfiru, mohon ampunlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dalam bahasa Arab, ya, itu ada kata kiasan. Orang Arab mengkiaskan rezeki yang melimpah itu dengan kata-kata apa? Hujan yang banyak. Karena kalau sudah hujan, tanaman menjadi hijau. Ya, tanaman hijau, maka binatang menjadi gemuk. Binatang menjadi gemuk, maka harta benda pun akan banyak. Dari dulu orang Arab mengibaratkan dan mengikiaskan tentang harta yang banyak itu dengan turun hujan. Ya, kemudian apa? Wa yaj'al lakum jannat, Allah akan jadikan itu banyak kebun-kebun. Kemudian Allah jadikan, ciptakan sungai-sungai, dan Allah bahkan berikan kalian banin, anak-anak laki-laki dan seterusnya. Sehingga para ulama terdahulu, salafus saleh, selalu
merekomendasikan istighfar masalah apapun yang kita hadapi. Ada seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau didatangi oleh seseorang minta rekomendasi. Saya punya masalah rumah tangga, wahai imam. Kata beliau apa? Istighfar kamu. Datang orang berikutnya, wahai imam, rezeki seret banget nih akhir-akhir ini. Kata beliau apa? Istighfar kamu. Datang lagi orang lain, wahai imam, saya sudah promil bertahun-tahun, enggak juga hamil-hamil. Saya pasutri udah 10 tahun. Apa dong solusinya? Kata beliau apa? Istighfar. Banyak masalah yang ditanyakan kepada beliau, rekomendasi cuma satu, istighfar. Sampai ada muridnya yang memperhatikan, wahai imam, kok aku perhatikan kamu ditanya macam-macam, jawaban cuma satu, nggak ada yang lain. Kata beliau apa? Karena aku nggak temukan ada solusi yang paling membantu problematika kehidupan umat ini selain istighfar. Dan bentuk istighfar itu banyak. Yang perlu kita koreksi di sini adalah lafal istighfarnya tertentu satu. Yang kedua dengan jumlah bilangan tertentu. Kalau sudah begini butuh dalil khusus. Ngerti Pak sampai sini? Ya. Jadi anjuran-anjuran tentang membaca istighfar tertentu dengan jumlah bilangan tertentu ini perlu dalil khusus. Kalau nggak ada dalil khususnya, maka nggak pantas kita menentukan lafalnya dan nggak pantas menentukan bilangannya. Kalau sudah ditentukan, berarti sama saja melakukan perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu diperhatikan. Ada lagi namanya salat raghaib. Tahu salat raghaib? Ya, dikerjakan di malam Jumat dari ba'da maghrib sampai dengan isya dengan total 12 rakaat. 6 kali salam alias setiap satu kali salat 2 rakaat. Di rakaat pertama baca surat Al-Qadar 3 kali. Di rakaat kedua baca Al-Ikhlas 12 kali. Selesai salat bersalat kepada Nabi 70 kali. Ini juga sama kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisnya palsu. Ya. Ini masih banyak Pak diamalkan, masih banyak. Ya, jika di Malakasari nggak banyak, di Malakajaya masih banyak. Bahkan dimobilisasi itu umat datang ke sebuah masjid mengerjakan sholat raghaib ini berjamaah. Padahal itu tidak ada tuntunannya dari siapa? Dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada lagi namanya puasa Rajab 10 hari awal, 20 hari awal sampai seluruhnya. Padahal kata Sayyidah Aisyah, Rasulullah SAW tidak pernah nampak oleh kami hampir berpuasa 1 bulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. 1 bulan penuh Ramadan, hampir 1 bulan penuh bulan Sya'ban. Kenapa Nabi lakukan itu? Demi pemanasan menyambut bulan apa? Ramadan. Jadi amalan yang direkomendasikan di bulan Rajab itu adalah amalan yang sama yang direkomendasikan di bulan Ramadan. Hanya saja intensitasnya agak dikurangi. Kenapa? Karena ini sekedar persiapan. Jadi nggak lebih dari sekedar persiapan. Ada di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Ada juga Imam Ahmad dalam Musnad beliau. 2 imam besar ini, ya, satu tentunya Imam Ahmad sebagai pendiri mazhab Hambali. Yang satu Imam An-Nawawi, siapa yang nggak kenal dengan beliau? Penulis kitab Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, penulis kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah, penulis syarah Sahih Imam Muslim. Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Keduanya menuliskan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya, katanya kedua imam besar ini riwayatnya sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Tapi sebagian ulama mendhaifkan ini. Seperti Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mendhaifkan riwayat ini.
Tapi saya katakan, untuk masalah doa seperti ini sifatnya agak fleksibel. Ya, artinya begini, bagi siapapun yang lebih cenderung kepada Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang mengatakan ini riwayatnya dhaif, masih diizinkan membaca doa ini sepanjang tidak diyakini datangnya dari siapa? Rasulullah. Karena doa itu sifatnya umum dan artinya juga sangat bagus, yaitu maknanya Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Silakan yang mau membaca ini silakan. Karena Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitab Al-Adhkar, Imam Ahmad juga sama. Ya. Sedangkan dari rekomendasi Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi, beliau menyampaikan dulu para salafus salih 6 bulan sebelum Ramadan mereka selalu berdoa agar disampaikan kepada Ramadan. Sedangkan semenjak Ramadan berakhir, selama 6 bulan ke depannya lagi mereka berdoa kepada Allah supaya diterima amal yang di bulan Ramadan. Jadi dalam 1 tahun Pak, siklusnya itu mereka nggak pernah yang namanya melupakan Ramadan. Karena dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, betul nggak? 6 bulan pertama doa disampaikan ke Ramadan. Setelah Ramadan 6 bulan berikutnya doa supaya diterima amal yang dikerjakan di bulan Ramadan. Nah, di antara rekomendasi beliau dari salafus salih doanya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang maknanya untuk kalimat pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan, ya Allah selamatkan aku sampai kepada bulan Ramadan. Maksudnya apa? Mudah-mudahan disehatkan, mudah-mudahan nggak ada penyakit, mudah-mudahan nggak ada urusan yang datang mendadak, supaya bisa memaksimalkan Ramadan dengan ibadah. Wasallim li Ramadan, dan serahkan Ramadan kepadaku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan mohon agar setiap ibadah yang aku kerjakan di bulan Ramadan tersebut semuanya diterima oleh Engkau. Ya, ini tadi kok ngeliatin jam sih. Sekarang subuhnya mundur ya, 4:30. Jadi waktu salat isyraqnya juga makin mundur. Perhatikan betul. Banyak masjid itu pukul 6 pokoknya selesai. Pukul 6 pokoknya selesai. Salat subuh kita sempat pukul 4. Tapi sekarang sudah mulai 4:30. Dan nanti Ramadan bisa 4:30 lewat, 4:30 lewat. Maka waktu salat isyraqnya juga makin mundur. Jangan sampai ya nggak ngerti yang seperti ini. Kenapa? Dikhawatirkan justru kita sholat di saat matahari sedang terbit, dan itu di antara 5 waktu yang dilarang oleh Nabi kita. Ya, dari sahabat Ibnu Ma'di Karib, beliau menyampaikan, ya Rasul itu melarang kami untuk mengerjakan sholat. Yang pertama ba'da subuh pas, yang kedua ketika matahari terbit, yang ketiga ketika matahari di tengah, ini sesaat sebelum zuhur, karena matahari mulai geser ke barat, baru itu waktu sholat zuhur. Makanya sholat duha itu ada batasnya, usahakan jangan dikerjakan ketika 10 menit sebelum zuhur. Zuhur pun sekarang juga mundur kan, sudah pukul 12 lewat 7 atau sekian, dan nanti akan menjadi pukul 11:30, betul nggak? Ya, ingat kita ini mengerjakan ibadah bukan patokan jam. Sesungguhnya patokan matahari dan bulan. Tapi jam ini untuk membantu kita. Maka jangan sampai justru kita malah disetir sama jam. Ini harus ngerti. Khawatirnya justru kita sholat di waktu yang dilarang. Ya, yang keempat ba'da asar, yang kelima sesaat sebelum maghrib. Untuk 2 waktu, sesaat sebelum maghrib dan ba'da subuh. Kenapa dilarang keras? Ya, karena saat itu penyembah matahari sedang keluar untuk menyembah matahari. Pas matahari terbit itu penyembah matahari keluar, sholat dia untuk matahari.
Pas matahari mau terbenam, keluar lagi dia. Sholat untuk matahari. Ya, dan kita tidak ingin ibadah kita sia-sia. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pakai kertas atau tanya langsung. Ya, dari Bapak, Ibu yang bertanya. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa istighfar yang baik itu adalah istighfar zikir ya. Yang baik itu adalah istighfar. Betul. Lalu dengan zikir la ilaha illallah, apakah yang lebih tinggi dari istighfar, lebih tinggi dari kalimat tauhid itu Pak Ustaz? Terima kasih. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri tadi kita terangkan, beliau itu begawannya para ulama ya. Di Basrah itu beliau itu sangat populer tentunya. Dan beliau itu adalah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak hanya kepakaran dalam sebuah ilmu, tapi beliau juga adalah ahli ibadah dan orang yang sangat zuhud. Nah, Al-Hasan Al-Basri tatkala beliau merekomendasikan tadi tentang istighfar dalam permasalahan problematika umat, ini bukan berarti beliau menolak kalimat la ilaha illallah. Tentunya kalau kita lihat dari hadis Nabi SAW, yang berlaku itu memang afdhalul zikri, zikir yang terbaik itu kalimat apa? La ilaha illallah. Bahkan Nabi terangkan, iman itu punya beberapa cabang. Ya. Bid'un wa sab'una. Ada Nabi terangkan 70 sekian cabang. Dalam riwayat lain sekian lagi banyak. Pokoknya banyak sekali. Kata Nabi, cabang yang paling tinggi dan puncak itu kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah itu cabang iman adalah imatatul aza anit thariq, menyingkirkan benda apapun yang mengganggu di jalan yang biasa dilewati oleh orang umum, di gang kita, jalan raya, jalan protokol, apapun yang mengganggu. Kalau kita masih punya iman, pasti kita tergerak untuk menyingkirkannya. Tapi kalau kita biasa aja, Pak, itu tandanya iman kita cetek banget. Karena sesungguhnya menyingkirkan itu adalah cabang yang paling rendah. Nah, dengan hadis itu jelas kalimat yang paling utama adalah la ilaha illallah tentunya. Ya. Tapi ketika beliau merekomendasikan istighfar banyak-banyak, itu enggak menolak ucapan la ilaha illallah. Plus lagi beliau mengambil dari tafsiran surat Nuh tadi, ya, ayat ke-10. Ternyata istighfar manfaatnya Allah beritahukan di situ banyak sekali. Ya. Makanya kalau ditanya, Ustaz, mana lebih baik antara istighfar dengan la ilaha illallah? Saya katakan, dari 1 kali 24 jam yang kita punya, dua-duanya bisa kita baca. Kenapa mesti kita pilih mana yang terbaik? Seharusnya justrunya kita berikan porsi khusus untuk la ilaha illallah ada, dan porsi khusus juga untuk istighfar ada. Karena dari waktu yang kita punya, dua-duanya bisa kita jalankan. Ya, jelas gak? Dalam zikir pagi dan petang, di antara yang dianjurkan Nabi dibaca 10 atau dibaca 100 atau dibaca 1000, kelipatan 10 terus. Yaitu adalah kalimat apa? Tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, bisa 10, bisa 100, bisa 1000.
Tapi dalam zikir pagi juga dan petang Nabi rekomendasikan dalam sehari semalam itu istighfar yang berapa? 100 kali kan? Nah makanya saya ingin tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang ingin menggabungkan di mix ya antara kalimat tauhid ya dengan istighfar, supaya maksudnya saya nggak repot Ustaz, bisa dapat dua-duanya. Ucapkan kalimat istighfar yang diajarkan oleh Nabi siapa? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Ya, disebutkan itu di dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 di ayat ke-87. Wa zannuni idz dzahaba mughadiban. Ya, dan Nabi Yunus, Zannun itu sebutan Nabi Yunus. Ketika beliau marah terhadap umatnya, maka beliau pergi dari umatnya. Wa zanna allahu, dan beliau menduga bahwasannya Allah tidak mampu mengapa-apakan Nabi Yunus, maka Allah tetapkan Nabi Yunus itu dilahap oleh ikan paus. Maka apa yang beliau baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini istighfar, Pak. Tapi diawali dengan kalimat tauhid. Ya, bagi yang mampu banyak-banyak baca ini. Karena istighfar punya tingkatan-tingkatan. Istighfar yang tertinggi itu adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Itu kan? Pemimpin dari seluruh istighfar itu ada kalimat tauhid diselipkan. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, sudah baca ini, baca astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali sehari semalam. Baca lagi, tambahkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak-banyaknya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, maka kami lepaskan Yunus dari masalahnya. Jadi memang inilah istighfar itu luar biasa. Ya, jadi nggak ada pertentangan sama sekali antara istighfar dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, bahkan bisa kita gabungkan. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, atas kesempatan ini. Di masyarakat masih banyak yang melakukan sholat sunat tasbih. Apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu polemik di masyarakat. Ya, yaitu masalah sholat tasbih. Seperti apa rupanya? Yaitu di rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat apapun. Kemudian diakhiri sebelum rukuk dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 15 kali. Ketika rukuk bacanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Balik i'tidal 10 kali lagi dan seterusnya. Dalam satu rakaat jika ditotal itu jumlahnya 75 kali membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sehingga satu rakaat 75, maka 4 rakaat totalnya berapa? 300. 2 rakaat berarti 150. 4 rakaat berarti 300. Ya, ini namanya sholat tasbih. Ada yang pernah mengerjakan? Nah, kita perhatikan. Menurut Syafi'iyah, menurut ulama-ulama yang afiliasinya ke mazhab Asy-Syafi'i, mereka menyunnahkan sholat sunnah tasbih. Ya,
Sebagian Hanabilah, ulama-ulama yang afiliasinya ke mazhab Hambali, tidak tanggung-tanggung mereka membid'ahkan sholat tasbih. Gimana nih Pak? Jadi bid'ah apa sunnah? Ya. Apa bedanya dengan kunut subuh? Ya, jangankan Syafi'iyah, Imam Syafi'iyah langsung. Imam Asy-Syafi'i menyunnahkan kunut subuh. Imam Abu Hanifah gak usah ditanya lagi kepakaran beliau terhadap ilmu fikih. Beliau justru membid'ahkan kunut subuh. Masalah nggak kalau kayak gini? Apalagi contoh yang lain. Contoh yang lain misalkan salat ghaib. Tahu salat ghaib? Ya. Salat untuk jenazah yang tidak ada di tempat. Menurut Imam Abu Hanifah rahimahullah, salat ghaib itu bid'ah. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i, salat ghaib itu sunnah di semua waktu. Sedangkan menurut Imam Malik rahimahullah dan Imam Ahmad bin Hanbal disunnahkan dengan rincian. Salah satu rinciannya, jika jenazahnya wafat di negara yang bukan kaum muslimin, karena berpotensi belum disolatkan di sana. Yang kedua, ketika jenazahnya si almarhum ini memberikan andil yang sangat besar kepada umat Islam. Karena asal muasal salat ghaib itu adalah salat yang dikerjakan Nabi untuk Raja Najasyi yang bernama Ashamah. Dia punya andil besar memberikan tempat perlindungan bagi kaum muslimin ketika hijrah ke Habasyah 2 kali. Saya mau tanya Pak, kalau sudah masalah kayak gini, apa sikap kita? Ulama besar saja mereka berbeda Makanya kita perlu memposisikan berbagai masalah khilafiyah. Ini khilafiyahnya termasuk yang mu'tabarah atau enggak, sehingga kita bisa bersikap. Khilafiyah, masalah perbedaan di antara ulama, bukan perbedaan di antara kita nih. Ini jauh sebelum kita. Bukan berarti mereka itu enggak komitmen dengan sunnah Nabi, bukan. Namanya kita menuduh mereka. Apakah Imam Asy-Syafi'i yang menyunnahkan kunut subuh berarti beliau menentang Rasulullah SAW? Saya tanya, ada yang berani mengatakan begitu? Saya bukan sedang memancing jamaah dibuat kunut subuh, bukan. Saya ingin memberitahukan, ada nggak yang meragukan seorang Imam Asy-Syafi'i dalam ketaatan beliau terhadap Rasulullah SAW? Ada nggak? Sedangkan beliau itu salah satu ulama yang kalau bulan Ramadan sehari semalam bisa khatam Quran 2 kali. Dari ba'da maghrib sampai dengan subuh beliau khatam sekali. Dari ba'da subuh sampai menjelang maghrib beliau khatam lagi sekali. Sehingga Ramadannya cuma 30 hari, khatam beliau 60 kali. Ya, ini Imam Syafi'i, Pak. Sekelas beliau ada enggak yang berani mengatakan Syafi'i itu menentang Rasul? Rasul enggak pernah kunut, kenapa dia kunut? Ada enggak yang berani bilang gitu? Saya tanya. Ya. Nah, makanya kalau ada masalah khilafiyah, kita ini yang orang awam perlu tahu cara bersikap seperti apa. Ada khilafiyah yang pertama, mu'tabarah dan ghairu mu'tabarah. Khilafiyah yang diakui oleh para ulama memang beda. Kenapa sebabnya? Bukan sebabnya yang satu lebih nyunnah, yang satu bid'ah, bukan. Tapi karena dalil yang sama-sama dipegang begitu kuat. Alasan dan argumentasinya begitu kuat. Dan sama-sama memiliki kelemahan jika ingin dibantah. Maka yang seperti ini namanya khilafiyah yang mu'tabarah. Yang kedua, yang ghairu mu'tabarah. Kalau sudah ghairu mu'tabarah berarti nggak usah dipikirkan. Orang-orang yang menyelisihi berarti dia menyelisihi sunnah jelas. Contohnya apa? Untuk yang kedua nih lebih mudah nih. Ya, kedua dulu nih. Nanti yang pertama karena akan dibagi lagi dan dipecah. Untuk yang kedua seperti kawin kontrak misalnya. Ya, kawin kalau di puncak banyak juga. Ya, di puncak kawin kontrak. Memberikan mahar nanti kawinnya sampai 2 bulan ke depan doang. Pokoknya selama dia tugas di puncak.
Nanti setelah selesai, udah ya terurai tali pernikahan, nggak perlu menjatuhkan talak. Kawin kontrak, kalau masih ada yang mengatakan ini boleh, berarti dia telah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang mengatakan kawin kontrak? Syiah. Karena mereka sudah keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Kalau mereka berdalil, Ibnu Abbas berkata kawin kontrak itu boleh. Kawin kontrak dulu terjadi di zaman Nabi. Kita bantah. Memang dulu di zaman Nabi pernah ada. Tapi jangan lupa, ya, ada beberapa hukum itu yang dinasakh, yang dihapus. Hukum yang dihapus. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami menghapus suatu ayat, melainkan kami akan datangkan dan hadirkan ayat yang lebih baik atau yang semisal. Sehingga ada beberapa hukum yang dihapus. Di antara dulu perempuan kalau ditinggal mati suami itu masa iddahnya menunggu 1 tahun. Dulu Allah sebutkan di Al-Baqarah 240. Ya, tapi setelah turun Al-Baqarah 234, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Maka hukumnya direvisi, dirubah. Enggak lagi setahun tapi menjadi 4 bulan 10 hari. Ini namanya dinasakh. Nah, dulu kawin kontrak ada. Kenapa, Pak? Peperangan itu butuh waktu yang panjang. Bayangkan Nabi dan sahabat untuk menuju ke sebuah medan perang dan medan laga. Dalam satu perjalanan butuh 2 bulan. Nanti perangnya bisa 2 bulan. Pulang ke Madinah 2 bulan lagi. Total berapa bulan? 6 bulan. Jangan dipikir kayak sekarang ada kurir, ada Gojek, ada Grab, bisa cepat kita. Dulu lama panjang. Maka mereka meninggalkan istri di Madinah. Maka demi menjaga kehormatan dan kesucian mereka daripada berzina, maka diizinkan yang namanya kawin nikah dulu di sana. Nanti setelah selesai balik kembali lagi ke istrinya. Dulu memang diizinkan. Tapi kata seluruh sahabat kecuali Ibnu Abbas, semenjak peristiwa Khaybar, Nabi sudah melarang selama-lamanya yang namanya kawin kontrak. Kenapa? Jumlah kaum muslimin semakin banyak, maka para tentara bisa digulir. Ya, hanya 3 bulan pulang, ganti lagi. 3 bulan pulang, supaya mereka bisa memenuhi syahwat kepada yang halal istri mereka. Nah, Ibnu Abbas belum dengar tentang riwayat ini sebelumnya. Sampai sesaat sebelum beliau wafat, Ibnu Abbas meralat ucapannya. Karena melihat semua sahabat sepakat kawin kontrak sudah diharamkan oleh Nabi sampai hari kiamat. Maka Ibnu Abbas pun berpendapat yang sama dengan sahabat. Maka ijma' sudah ulama mengatakan kawin kontrak haram. Bagi yang menyelisihi sama saja menyelisihi ijma'. Ya, dan menyelisih ijma' sedangkan ia tahu dan mengerti keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Karena Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 115, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam." Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas tanda-tanda yang Rasul berikan berupa hujjah dan seterusnya, maka nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia tersesat. Kata Imam Asy-Syafi'i, ayat ini di antara faedahnya adalah bagi orang-orang yang menentang ijma' dia keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedangkan khilafiyah yang kedua tadi, yang mu'tabarah, yang diizinkan oleh para ulama, ini dibagi 2. Ada khilaf yang sifatnya variasi, ada khilaf yang sifatnya tadad, memang nggak bisa disatukan. Dan nanti akan kita bahas khilafiyah salat tasbih ini di tipe yang kedua. Nah, khilaf yang variasi, contoh dalam salat,
Ya, Ibnu Umar mengatakan Nabi mengangkat tangan sampai sejajar dengan pundak. Sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala lain lagi ceritanya. Beliau mengatakan Nabi yuhadhiya bihi ma'uzunaihi, tangannya itu diangkat sejajar dengan dengan telinga. Ya. Kata Wa'il bin Hujr begitu. Maka kesimpulan dari dua riwayat ini bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Nabi pernah melakukan dua-duanya. Maka ini khilaf yang sifatnya variasi. Maka kalau variasi yang terbaik apa? Amalkan dua-duanya. Bisa kita amalkan dalam sholat wajib misalkan segini, bisa dalam sholat sunnah segini. Jangan justru dipertentangkan. Jelas gak? Ini contohnya variasi. Contoh lain variasi masih dalam ibadah sholat, doa istiftah atau iftitah. Ada yang baca ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang baca alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, bacaan yang membuka pintu langit. Ada yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini bacaan yang diperebutkan oleh sekian belas malaikat. Ini bukan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Mana dong yang dibaca oleh Nabi yang benar? Semuanya benar. Bahkan jika dikumpulkan ada sekitar 12. Berarti ini namanya khilaf yang sifatnya boleh kita amalkan semua, bahkan itu yang terbaik. Ya, coba saya cek di sini. Ada nggak yang baca doa iftitah yang seperti ini? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkum baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi biiznik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Ada nggak yang baca? Yang panjang ini ternyata doa iftitah yang sering Nabi baca dalam sholat tahajudnya. Tapi jarang kan kita mengamalkan. Ya, ini Sayyidah Aisyah yang cerita kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi doa iftitah, angkat tangan, ya, ini semuanya namanya khilaf yang variasi. Boleh diamalkan semuanya dan itu yang terbaik, boleh pilih salah satunya. Nah, yang terakhir inilah yang kita bahas. Khilaf yang sifatnya tabot, bertentangan dan sampai hari kiamat gak akan bisa disatukan. Salah satunya sholat tasbih. Kenapa khilaf tabot ini ada? Karena dalilnya sama-sama kuat. Syafi'iyah yang mengatakan sunnah, mereka beralasan riwayatnya jelas. Dari siapa? Dari sahabat Nabi sekaligus paman Nabi namanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Terdapat di dalam Musnad Imam Ahmad. Ya, dihukumi sahih oleh mereka. Makanya mereka mengamalkan. Jelas enggak? Karena berangkat dari hadis sahih dan kita kan beramal tentunya dari hadis yang jelas riwayatnya kan. Nah, menurut mereka ini hadisnya sahih. Nabi sebelum mengasih tahu tentang tata caranya, bilang dulu kepada Al-Abbas, paman beliau sendiri, wahai paman, mau nggak kamu aku tunjukkan suatu amalan yang jika kamu kerjakan, dosa-dosamu akan dihapuskan, yang kecil maupun yang besar, dosa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, maka Nabi ajarkan tadi itu tata cara salat tasbih yang kita ceritakan. Ya, kemudian kata ulama Syafi'iyah, sebisa mungkin ini dikerjakan setiap hari kalau mampu. Gak mampu sekali dalam sepekan, gak mampu sekali dalam sebulan, gak mampu sekali dalam setahun, gak mampu juga paling tidak seumur hidup pernah dijalankan satu kali. Tapi ulama lain mendhaifkan hadis ini. Nah, itu sebabnya, Pak. Jadi salah satu masalah yang diperselisihkan ulama, akar masalahnya apa? Perbedaan dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Bagi yang mendhaifkan hadis seperti Imam Al-Albani, ulama kontemporer,
seperti Syu'aib al-Arnaud, ulama kontemporer juga. Ada Imam Al-Zahabi, ulama generasi silam, mendoifkan hadis ini karena hadisnya doif maka tidak diamalkan. Maka itulah kenapa sebagian membid'ahkan. Nah, karena ini tadi kriterianya khilaf yang tabot, maka sikap kita apa sebagai awam? Bukan tempatnya keras-kerasan di tempat ini. Bukan tempatnya kencang-kencangan dan ngotot-ngototan masalah ini. Bukan tempatnya ketika kita berpendapat ini sunnah, kita katakan itu yang nggak mengerjakan nggak tahu hadis, nggak boleh. Begitu juga yang nggak mengerjakan atau membid'ahkan, bukan tempatnya langsung mengatakan kepada orang yang mengerjakan, Anda pelaku bid'ah. Jelas ya? Sama nggak jauh beda dengan masalah kunut, sama nggak jauh beda dengan masalah ketika sujud mana dulu, tangan dulu atau lutut dulu. Sama seperti dalam sholat juga, kapan waktu jari ini menunjuk, di awalkah atau di pertengahan, sekali saja atau berkali-kali, sama posisinya seperti itu. Namanya khilafiyah yang mu'tabarah. Silakan yang mengamalkan, silakan yang tidak mengamalkan. Yang terpenting masing-masing mempertanggungjawabkan dari setiap apa yang diamalkan. Kalau saya pribadi belum pernah mengamalkannya, walaupun tahu hadis tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada amalan yang dapat dilakukan seorang wanita yang belum membayarkan hutang puasa Ramadannya di masa lalu ya? Misalnya saat dia di masa remaja ada bisa. Saat dia usia 20 tahun ini karena faktor tidak tahu dia membayarkan hutang puasa Ramadannya. Apa yang dapat dilakukan untuk saat ini? Ya. Masalah hutang, Pak. Hutang itu perlu dibayar nggak? Hutang makin banyak, makin pantas dibayar, atau justru makin diputihkan? Hutang 1.000 dengan hutang 1 juta, mana yang lebih pantas dibayar? 1 juta atau 1.000? Makin banyak kan, makin pantas untuk dibayar. Ya. Jadi Nabi SAW sampaikan, wadainullahi ahaqqu an yuqda. Kalau kita tahu hutang kepada manusia saja itu wajib dibayarkan. Dan bayangkan Bapak Ibu sekalian, Nabi itu nggak mau menyolatkan jenazah yang punya hutang sampai ada yang mengcover itu hutang, baik dari ahli warisnya atau koleganya atau sahabat temannya atau kerabat dekatnya. Ini pernah disampaikan oleh sahabat Nabi SAW, ya, di zaman beliau itu ketika beliau makin sibuk, ya, sudah bukan beliau lagi yang memandikan jenazah, bukan lagi beliau yang mengkafankan, tapi tugas beliau hanya tinggal mengimami sholat jenazah saja. Maka dibagi tugas sahabat, ada yang memandikan jenazah. Kalau sudah selesai, baru dihadapkan kepada Nabi, diajak untuk sholat berjamaah, sholat jenazah. Tapi pertanyaan Nabi yang paling pertama, a'alaihi dainun, dia punya hutang apa enggak? Kalau punya, maka apa yang beliau jawab? Sallu ala sahibikum. Saya enggak mau nyolatin, kalian aja deh yang nyolatin. Jadi ada beberapa perkara Nabi itu enggak mau menyolatkan sahabatnya. Berarti ini tandanya ancaman berat kan? Yaitu hutang. Yang kedua, orang yang bunuh diri, Nabi gak mau nyolatin. Ya, yang ketiga, pelaku korupsi. Di zaman Nabi ada yang korupsi harta ghanimah, Nabi gak mau nyolatin. Ini di antara 3 motif Nabi gak mau menyolatkan sahabatnya. Kebayangkan gak disolatin Nabi kayak apa sengsaranya? Ya, nah ini untuk urusan manusia dihutang. Tapi Nabi terangkan, wadainullahi ahaqqu an yuqda.
hutang kepada Allah lebih pantas lagi untuk dibayarkan. Masa sama manusia kita perhatian yang luar biasa? Cicilan motor, hutang bukan? Hutang. Ada ribanya lagi. Cicilan mobil, cicilan rumah. Yang begitu aja kita perhatian. Tapi cicilan hutang puasa kepada Allah nggak diperhatikan. Maka yang pertama yang bisa dilakukan, taubat dulu kepada Allah. Taubat dari kelalaian. Kita akui kita ini lalai. Ya, pasti ada waktu sebenarnya kita sempat untuk berpuasa. Hanya saja kita dilalaikan oleh dunia ini. Dan salah satu cara taubat itu tadi memperbanyak istighfar. Nah, yang kedua, jika sudah diketahui sebenarnya saya punya hutang, maka diperhatikan kapan puasa itu dianggap hutang dan kapan tidak dianggap hutang. Dianggap hutang ketika kewajiban itu berlaku untuk perempuan ketika haid. Jadi tinggal ibu perhatikan saja. Kalau dulu kira-kira semuanya pakai hukum perakiraan. Ya, semuanya pakai hukum perakiraan. Dan ibu yang bisa lebih memperakirakan, bukan orang lain. Kira-kira dulu haid usia berapa ya? Nah, mulai saat itu dihitung. Ya, kira-kira dalam sebulan itu berapa kali tidak puasanya? Pasti semuanya akan didapat, walaupun mungkin belum tentu dan belum pasti. Contoh, siklus haid itu kan jelas dalam satu bulan. Biasanya di akhir kah atau di awal kah? Kadang agak sedikit berubah ketika sudah mulai hamil dan melahirkan. Kadang haidnya lama panjang, ya macam-macam. Tapi semua itu bisa diperkirakan. Kalau di kantor itu ya, kita tuh dalam sebuah manajemen itu bisa memperkirakan dalam 1 tahun kita bisa dapat pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Semuanya kan seputar kira-kira. Kadang prakteknya dan realnya beda kan dari apa yang diperkirakan. Maka yang bisa ibu lakukan, perkirakan dulu sebelum bersikap. Jika sudah dapat, kira-kira di Ramadan tahun 14 sekian, oh saya nggak puasa sekian. Ya, tahun berikutnya, oh saya waktu itu hamil, berarti saya nggak puasa seluruhnya. Tahun berikutnya, oh saya sudah bebas dari hamil, tapi menyusui, nggak puasa juga. Tahun berikutnya, oh menyusui 2 tahun penuh, berarti masih nggak puasa juga. Pokoknya semua ada perakiraan. Setelah mendapatkan perakiraan angka yang didapat, maka ibu komitmen dengan angka itu. Jika sudah dapat, misalkan di angka 200 hari puasa misalkan, berarti tinggal ibu pecah-pecah dan bagi-bagi saja. Bisa dijalankan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Gantilah di hari selain bulan Ramadan. Ya, berarti kalau Ramadan 30 hari, kita masih punya kesempatan dalam 1 tahun kurang lebih 335 hari bisa untuk puasa. Makin cepat makin baik. Yang kedua, ibu berpesan kepada suami, ya, sampaikan kepada dia, "Pak, ini bukan puasa sunnah ya. Kalau puasa sunnah, seorang istri wajib izin kepada suami. Tapi kalau puasa wajib, ya, maka yang bisa dilakukan kerjasama, harus kerja tim. Ya, apalagi misalkan sudah tua, sudah kepala 6, sambil beritahukan kepada suaminya, ya, papa, apalagi siang kita, ya, anak sudah ada, cucu sudah punya, ya, gak usah lagi lah terlalu intens misalkan hubungan dan seterusnya. Pokoknya diomongin secara baik-baik. Dan saya punya hutang puasa, maka mungkin barangkali malah suaminya membantu dengan puasa sama-sama. Si bapak puasa sunnah, ibunya puasa wajib, mengqadha puasa yang menjadi hutang. Jelas kan sampai sini? Yang jelas semua hutang harus dibayarkan. Yang ketiga, Ustaz, gimana kalau saya wafat sebelum tertunaikan? Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, Allah itu melihat proses kita.
Bukankah Allah itu sudah menghadirkan keridhaannya ketika ada seseorang yang bertaubat belum sampai kepada tempat yang menjadi tujuan? Dia telah membunuh berapa orang? Berapa orang dia bunuh? Oh, 99 per 100. Jangan dikurang-kurangin. 100 yang dia bunuh, bukan 99. Genap itu 100. Awalnya 99. Tapi gara-gara orang yang enggak berilmu yang mengatakan kamu sudah enggak ada jatah taubat, maka dia jadi korban keganasan berikutnya. 100 orang dia genap bunuh. Apa tugas yang harus dia lakukan supaya menunjang taubatnya? Padahal belum sampai nih kepada taubat diterima. Kata ulama, hendaklah kamu pergi ke sebuah tempat menjauh di sana. Kenapa? Tempat di sana banyak orang soleh, menunjang taubat kamu. Insya Allah taubat kamu bukan jadi taubat sambel. Kalau di sini taubat sambel. Hari ini kamu istighfar, kamu taubat, kamu nyesal karena ngelihat yang lain bermaksiat, kamu ikut-ikutan lagi. Maka pindahlah kamu, pindah dia Pak. Belum sampai kan kepada tempat tujuan, betul nggak? Belum sampai. Baru di pertengahan sudah Allah wafatkan. Tapi apakah Allah nggak menerima taubat dia? Allah terima. Bahkan sampai Allah abadikan di surat An-Nisa ayat ke-100. Ya, wa may yakhruj min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah Subhanahu wa taala bertaubat kepadanya, tapi belum sampai, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya Allah langsung yang berikan. Ini keutamaan orang yang bertaubat. Maka jangan pikirkan tentang saya sanggup apa enggak. Yakin sanggup, kerjakan. Apapun yang terjadi, walaupun belum selesai, insya Allah Allah melihat kesungguhan taubatnya, bukan melihat hasilnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada Ustaz dan kepada jawab. Sekarang kita akan pembagian doorpress untuk para jemaah. Seperti biasa, di sini ada pengajian, ada absen dan nomor. Silakan Tab untuk bapak-bapak 3 nomor. Oh, kira-kira di tes pertanyaan. Bismillah. Ini bukan pasang nomor ya. Ini merah apa? Maksudnya merah? Oh, ini cuma kertasnya ya. Ada nomor sekian merah. Hah? Oh, begitu. Bismillah. Nomor 15 Saifullah. Bapak Saifullah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Kemudian nomor 5 Bapak Yasin. Dan nomor 19 Bapak Eko. Pak Eko ada. Barakallahu fikum. Ditaruh lagi. Oh, ditaruh lagi. Sama apa? Selamat. Nomor pertama nomor 10 Ibu Sarah. Sa'adah. Sa'adah. Oh, Ibu Sa'adah, maaf. Ibu Sa'adah. Ada. Alhamdulillah. Ibu saya satu. Nomor 13 Ibu Evi Jamitir RT 4. Ibu Evi RT 4 kan? Ibu Evi Jamhir. Ibu Evi Jamhir. Oh, Jamhir. Jamhir. Kemudian nomor 15 Bu Tini RT 9. Bu Tini RT 9.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya waktulah yang memisahkan kita. Kita berharap kepada Allah apa yang kita bahas pada pagi hari ini menambah keberkahan bagi kita semua, menambah ketakwaan bagi kita semua, dan melahirkan amal soleh bagi kita semua, karena itu adalah ciri ilmu yang bermanfaat. Mari kita akhirnya tutup dengan melafalkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.